Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Shalom Sobat IM, bertemu kembali dalam IM TV ini. Di waktu sebelumnya kita sudah belajar tentang soal kepekaan. Saat ini kita akan belajar tentang topik yang tidak kalah pentingnya dengan kepekaan, yaitu soal ketaatan. Ya. Karena kepekaan tanpa ketaatan tentu tidak akan ada artinya. Saya percaya kepekaan kita harus disertai ketaatan. Karena apa? Mendengar suara Tuhan saja nggak cukup. Tentu kita harus belajar taat sama suara Tuhan. Itu menjadi kunci keberhasilan kita. Nah, saat ini kita akan membahas tentang topik ini. Dan kita percaya brother-brother saat ini hari ini punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa soal tentang ketaatan ini ya. Mungkin dimulai dari Bro Dudung tentang ketaatan bagaimana? Ya, bicara ketaatan tentu nggak lepas dari bagaimana kita memposisikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita memandang Tuhan hanya sekedar ya yang menolong hidup kita, yang memberikan mujizat-mujizat, tentu level ketaatan kita tidak seperti orang yang mengaku Yesus itu benar-benar Tuhan yang berotoritas dalam kehidupan kita. Jadi basic daripada sebuah ketaatan adalah ketuhanan Kristus dalam kehidupan kita. Baru dari situ kita bisa belajar untuk membangun hidup dalam ketaatan. Nah, firman Tuhan katakan ketika kita hidup dalam ketaatan, kita sedang membangun sebuah pondasi kehidupan yang kuat dalam kehidupan kita. Kita lihat ilustrasi bahwa orang yang membangun pondasi batu dan pasir, itu bicaranya bukan karena mendengarkan firman saja. Dua-duanya mendengar firman. Tapi yang satu taat, yang satu hanya angin lalu. Nah, ketaatan ini sebuah dasar daripada kekristenan kita. Apalagi kita sebagai murid Kristus. Murid Kristus, ciri dari murid adalah hidup dalam ketaatan. Nah, disitulah bahwa kehidupan perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan harus dimulai dengan perjalanan ketaatan. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau bicara ketaatan itu bicara tentang bagaimana posisi Tuhan di hati kita. Ketika Dia menempati posisi yang penting dalam hidup seseorang, tentu kita akan merespon ketaatan dengan cara yang berbeda. Karena Tuhan sebagai Tuhan yang berotoritas atas hidup kita secara penuh ya. Oke, Pak Niko. Ya, memang kata ketaatan ini itu sebenarnya sebuah kata yang luar biasa sebenarnya. Karena lewat ketaatan itu Tuhan itu sebenarnya mau membukakan hal-hal yang baru. Dia mau memberikan terobosan-terobosan baru dalam hidup kita. Hanya nggak tahu kenapa banyak orang kalau dengar kata taat itu seperti beban. Sepertinya mentaati Tuhan itu sesuatu yang sulit. Apalagi kalau itu diminta sesuatu yang melampaui batas kemampuannya dia, kayaknya sulit banget. Padahal di situ Tuhan tuh mau kita tuh masuk ke sebuah kehidupan yang lebih luar biasa lagi. Nah, saya lihat begini, kenapa orang susah taat? Orang susah taat tuh sebenarnya dasarnya gini, mereka tuh tidak mengasihi Tuhan dengan sesungguhnya. Karena kasih itu adalah dasar untuk orang bisa taat. Orang kalau mengasihi, dia tuh mampu melakukan sesuatu, bahkan apa yang diminta lebih daripada yang dia mampu lakukan, dia bisa beri karena dasarnya kasih. Makanya orang harus bangun dulu itu hubungan intim tadi itu yang pertama dengan Tuhan. Dan dia mencintai Tuhan karena firman Tuhan jelas berkatakan hukum yang terutama itu kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu yang harus dibangun dulu. Kalau orang nggak punya kasih sama Tuhan, susah tak? Sulit tak? Tapi kalau orang punya kasih, seperti kita mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, kita akan mampu melakukannya. Karena apa? Kita punya kasih. Nah, ketika kasih itu sudah menjadi dingin, ketaatan menjadi sesuatu yang sulit buat hidup. Wah, jadi
ketaatan itu harus didorong oleh kasih. Ya, bukan ada motivasi yang lain yang menyebabkan kita taat selain kita menempatkan orang yang kita kasihi, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena untuk itulah kita menjadi taat. Betul. Oke, luar biasa. Ya. Gimana, Bro Diki? Iya. Sebetulnya sudah lengkap ya. Ya. Allah yang berkuasa dalam hidup kita, kata Pak Dudung. Yes. Itu menampilkan siapa diri kita untuk kita bisa jalan ketaatan. Tadi membangun dalam kasih karena Allah ada kasih. Saya menyimpulkan satu saja, bahwa ketaatan itu selalu merobek kedagingan kita. Jadi kalau kita bicara soal ketaatan, pasti ada yang sakit, yaitu kedagingan. Yes. Karena ketaatan itu isinya semua kebenaran. Jadi saya mau belajar hari ini, yuk, bagaimana supaya kita rela kedagingan kita dirobek? Singkat, otomatis, saya suka bahasa otomatis ini. Berilah asupan kepada manusia-manusia roh. Karena ketika manusia roh kita dibangun, kedagingan lemah dan akhirnya bisa selesai. Jadi tergantung asupan rohani apa. Beri makan manusia roh kita, saya percaya manusia kedagingan itu melemah. Dan di situ kita akan semakin dimampukan Tuhan dan rohnya untuk bisa berjalan dengan ketaatan. Pasti ya, memang ketaatan tuh merobekkan daging kita ya. Saya percaya begini, orang yang sudah belajar melepaskan agendanya, untuk biar agenda Tuhan yang jadi, itu akan membuat kita lebih mudah untuk memberikan ketaatan itu. Karena yang seringkali berperan di hati kita itu dari pikiran itu karena kita masih punya agenda tuh, punya rencana tuh, punya keinginan tuh, sehingga kita menjadi bergumul untuk bisa belajar taat sama apa yang Tuhan mau. Tapi ketika kita tahu bahwa saya hanya akan mengerjakan apa yang Tuhan mau, tentu proses ketaatan itu akan dilalui dengan lebih mudah. Yesus menunjukkan teladan bagi setiap kita bahwa Dia sebagai Tuhan mengosongkan dirinya. Taat pada kehendak Bapa untuk menebus dosa-dosa sampai mati di kayu salib. Ketaatan model itulah yang harus sama-sama kita kejar. Karena itu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan dinyatakan secara utuh dalam kehidupan kita. God bless you. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada